Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, marilah selalu dan senantiasa dengan tiada jemu, tiada bosan-bosan kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliqul Jan wal Insan, atas segala limpahan rahmat, karunia, berkah, hidayah, inayah, taufik, dan juga kemurahan-kemurahan lainnya yang telah Dia curahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengupas salah satu pertanyaan atau bisa juga kita sebut sebagai curahan hati atau unek-unek pikiran dari salah satu sahabat kita, sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, mengenai sosok Semar. Sebelum saya melangkah jauh ke inti dari kisah mengenai sosok Semar, di mana inti dari kisah tersebut merupakan jawaban utama yang ingin diketahui oleh beliau sang penanya, izinkanlah saya untuk memberikan dasar atau landasan yang sangat penting kepada kita semua mengenai sosok Semar tersebut, terutama landasan dan juga pengetahuan inti yang menurut saya ini perlu dimiliki atau perlu dipahami oleh sahabat-sahabat tukang kebun dan kucing yang setia dimanapun berada, yang belum memiliki informasi apapun mengenai sosok Semar. Semar bagi para pencari atau bagi para pengamat kisah Budak Angon atau Satrio Piningit memiliki andil yang sangat besar, sebagaimana andil yang sangat besarnya sosok beliau Prabu Siliwangi dan juga Prabu Jayabaya, disebabkan sosok ini juga dianggap sebagai sosok yang akan menjadi pamomong atau akan menjadi pengasuh bagi Budak Angon atau Satrio Piningit. Tentu saja banyak pihak yang mengulas tentang jati dirinya dan juga banyak pihak yang ingin menyampaikan informasi tentang siapa beliau sesungguhnya. Semar, jika kita telusuri secara silsilah kesejarahan tentang keluarganya, kita akan mungkin bagi sebagian dari sahabat sekalian terkejut-kejut bahwasanya ternyata sosok Semar ini kemudian berhulu pada keturunan iblis dan juga keturunan beliau Nabi Adam alaihi salam. Saya langsung ke keturunan ayahnya Semar ya. Diceritakan menurut sejarah dari yang saya ketahui mengenai Jawa Dwipa, mengenai Pulau Jawa, dahulu kala sebelum zamannya raja-raja Jawa ini bermunculan, yaitu raja-raja Jawa dari golongan manusia, telah ada raja dari dunia alam goib yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal ini kemudian menikah dengan
seorang dewi, dan dari pernikahan tersebut melahirkan keturunan berupa telur. Lalu telur tersebut menetas antara kulit kuning telur dan juga putih telur. Pada masa itu, ketika isi dari telur tersebut telah menjadi sosok-sosok yang mandiri, dalam artian satu sosok utuh, cangkang telur menjadi satu sosok utuh, putih telur menjadi satu sosok utuh, dan juga kuning telur menjadi satu sosok utuh, berarti dari telur yang dikeluarkan oleh istri Sang Hyang Tunggal ini melahirkan 3 sosok keturunan. Setelah ketiga sosok keturunan tersebut dewasa, dan pada masa itu Sang Hyang Tunggal ingin menyerahkan kerajaannya kepada salah satu putranya, tetapi yang dipilih adalah harus putra yang tertua. Maka karena telur ini dilahirkan di waktu yang bersamaan, sangat sulit untuk menentukan siapa yang paling tua dari antara ketiganya itu. Dikarenakan hal tersebut, Sang Hyang Tunggal kemudian mengadakan sayembara, bahwa siapapun yang bisa menelan gunung yang disebut sebagai Gunung Jamur Dwipa, kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya. Sebab ini adalah ingatan lama saya ketika saya mendapatkan pertanyaan dari sang penanya tentang kisah ini, saya langsung wow, harus menggali ingatan lama saya. Nah, lanjut ke cerita yang tadi. Harus ada yang mampu untuk menelan Gunung Jamur Dwipa dan kemudian mengeluarkannya kembali dalam keadaan utuh. Maka berebutlah 3 sosok tersebut. Dari ketiga sosok tersebut, dari cangkang telur lahirlah Antaga yang kita kenal sebagai Togog dalam dunia wayang. Dari putih telurnya menjadi Semar, dan dari kuning telurnya menjadi Batara Guru. Yang pertama merebut gunung tersebut adalah Antaga. Beliau langsung menelannya, tetapi ketika menelan belum sampai ke tenggorokan, itu menyangkut di bibirnya sehingga bibirnya sobek dan beliau tidak sanggup untuk menelannya. Dalam usaha kerasnya untuk menelan gunung tersebut, direbutnya lah gunung itu oleh beliau Semar. Lalu oleh Semar, gunung tersebut juga ditelan. Karena besarnya gunung dan tidak mencukupinya mulut yang menelannya, maka robek pula lah yang namanya bibir atau mulut dari Semar. Dan itu robeknya besar, akan tetapi beliau Semar berhasil menelannya dan masuklah gunung tersebut ke dalam perutnya. Ketika masuk ke dalam perutnya, ternyata gunung tersebut tidak bisa dikeluarkan dan bertahan di dalam perutnya. Maka menggembung besarlah perut kaki Semar dan mulutnya sobek, dan beliau menangis meringis untuk menahan rasa sakit dikarenakan gunung tersebut tidak bisa keluar dari perutnya, dalam artian tidak bisa keluar dari organ pencernaannya. Menghadapi hal tersebut, Batara Guru hanya berdiam diri. Ini merupakan siasat dari beliau Batara Guru, karena Batara Guru memiliki kecerdikan dan memiliki siasat tersendiri. Dan intinya kemudian bahwa pada akhirnya dari sayembara tersebut dinobatkanlah Batara Guru sebagai raja dan pemilik kerajaan yang mewarisi kerajaan ayahnya, yaitu beliau Sang Hyang Tunggal. Dikarenakan sudah dihasilkan siapa kemudian yang menjadi raja, maka ditentukan bahwa kedua orang yang berebut memakan gunung tersebut dijadikan sebagai penasehat, di mana beliau Antaga atau Togog menjadi penasehat untuk raja-raja Jawa yang berwatak jahat, dan beliau Semar menjadi penasehat
bagi raja-raja yang berwatak baik. Dalam artian keduanya itu bukan memberikan nasihat kepada, misalnya Togog memberikan nasihat kepada raja jahat untuk menjadi jahat, bukan, tetapi keduanya memberikan nasihat atau bimbingan atau arahan kepada raja-raja tersebut kepada kebaikan atau tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sosok raja. Demikian kurang lebih sejarah tentang sosok Semar. Insya Allah mengenai hal-hal yang lebih lanjut